Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kembali pada malam ini kita lanjutkan dari pembahasan mengkaji seputar hukum atau dari kitab Siyam dari ringkasan fikih yang kita sarikan dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan di bab yang kelima ini, dari bab yang terakhir, beliau terangkan kepada kita, sudah kita baca pada pembahasan sebelumnya, dari orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa atau dia berbuka di bulan Ramadan. Nah, yang sudah kita baca dari uraian beliau dan sudah kita terangkan juga dari uraian para ulama yang lain tentang masalah tersebut. Nah, bahwasanya orang-orang yang mendapat keringanan itu mencakup mungkin dia ada udzur, nah, sehingga dia nanti mengganti pada hari yang lain, atau mungkin dia ada udzur dan dia tidak bisa mengganti pada hari yang lain, maka di situ sudah kita bahas, ada pembahasan seputar masalah fidyah. Dan sudah kita terangkan dari fatwa para sahabat dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi dari sahabat yang lain. Diterangkan bahwasanya terutama tentang masalah perempuan yang hamil dan menyusui, itu kalau mereka tidak berpuasa, mereka hanya diwajibkan membayar fidyah dan tidak mengqadha dari puasa tersebut. Dan sudah diterangkan juga dari pembahasan, ya, dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dari sebab yang dengannya seorang itu mendapat keringanan untuk berbuka ada 4. Yang pertama adalah safar, yang kedua adalah orang yang sakit, yang ketiga adalah perempuan yang haid, dan yang keempat adalah orang yang khawatir akan dirinya jatuh pada kebinasaan. Ini 4 pokok dari sebab-sebab yang dengannya seorang diberikan keringanan untuk berbuka di bulan Ramadan dan dibolehkan dia untuk tidak berpuasa. Nah, berikutnya diterangkan di sini tentang masalah niat. Sebenarnya masalah niat ini sudah kita bahas ya di awal dari kitab Siyam, dan juga Syekh telah terangkan di situ. Hanya beliau tidak merinci pembahasan seputar niat. Namun beliau telah terangkan dalam awal kitab Siyam ini tentang niat itu yang merupakan syarat dari syarat sahnya puasa. Dan para ulama dalam masalah ini memang ada 2 pendapat ya. Ada yang menghitung niat dia merupakan syarat sahnya puasa,
Dan juga ada yang menghitung niat itu dia merupakan rukun dari puasa tersebut. Ya, kalau dia merupakan rukun puasa, maka selain dia menahan dari hal yang membatalkan puasa, dan rukun yang kedua yaitu dia berniat. Ya, itu diantara pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini. Baik, kita baca dari makna perkataan beliau dalam akhir bab yang kelima ini. Dan ini adalah bab yang terakhir dari pembahasan beliau mengkaji dari kitab Siyam yang kita telah terangkan beberapa hari dari hari-hari di bulan Ramadan ini. Nah, kata beliau, wajib atas setiap muslim untuk dia menentukan niatnya dari malam hari. Nah, seperti dia ingin puasa apa besok misalnya, dia ingin puasa Ramadan kah, atau puasa kafarah kah, atau puasa nadar. Nah, hendaknya dari malam hari dia tentukan niatnya mau puasa apa. Ya, dari hal yang dengannya itu akan benar ibadah seorang hamba. Karena ada hadis umum dalam masalah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Kata Nabi, sesungguhnya amalan itu tergantung oleh niatnya, dan seorang akan mendapatkan pahala tergantung dari apa yang dia niatkan. Nah, dan juga diterangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dan juga dari hadis Hafsah juga, ya, dari riwayat An-Nasai dan selainnya secara marfu, kata mereka berdua, man lam yubayyiti siyama minal lail, atau man lam yubayyiti siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak memalamkan niatnya sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya, maka di sini diterangkan kepada kita bahwasanya niat itu dia merupakan syarat sahnya puasa. Dan sebagian ulama menghitung dia dari hal yang rukun dari ibadah puasa tersebut, terutama pada puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa kafarah, menembus kafarah begitu, dan juga dari puasa nadar. Dan ini dari hal yang sangat pokok di mana dia harus ada. Ya, terserah apakah dia syarat puasa atau rukun puasa, jelas niat ini tidak boleh hilang. Karena di pembahasan masalah syarat, kapan hilang juga maka tidak sah dari ibadah itu. Dan di pembahasan rukun juga, kalau dia masuk di rukun, kapan tidak ada maka juga dia tidak dianggap, ya, dari ibadah tersebut. Termasuk padanya dari ibadah puasa ini. Dari ibadah puasa ini. Jadi diterangkan tadi bahwasanya seorang berniat dalam berpuasa, dia berniat dari malam hari. Dari malam hari. Dan waktu malam itu adalah ketika terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu yang dikatakan waktu malam. Dan itulah waktu untuk memalamkan niat. Dan niat ini tidak terlalu susah, ya. Cukup dia berazam dalam hatinya ingin berpuasa pada hari esok, maka itu sudah cukup. Dan dia ingin puasa apa kan jelas, dia sudah akan tahu ketika di malam hari. Apalagi dari bulan Ramadan ini, dimaklum, ya, tidak mungkin ada yang berpikir untuk berpuasa yang lain, ya. Dan ketika dia makan sahur juga, itu merupakan niatnya untuk berpuasa dan di bulan Ramadan. Baik. Oleh karena itu, siapa yang tidak memalamkan niatnya dari malam hari, maka tadi diterangkan dalam hadis, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Jadi kalau dia tidak berniat dari malam hari, tidak bertekad dalam hatinya dan ingin berpuasa besok, maka tidak ada puasa baginya. Dan kalaupun dia menahan, maka tidak dianggap, dihitung dia sebagai orang yang berpuasa. Makanya dari hal yang penting, niat ini
dari sebab syahnya puasa tersebut diterima tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menerangkan di situ dari sebagian masalah-masalah. Nah, dari tadi untuk masalah niat ini dia pastikan ya mau puasa apa. Kemudian dia malamkan niatnya. Dan tadi sudah diterangkan ya, waktu malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dan niat itu tempatnya dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati, tidak terlafazkan. Ya, menurut kesepakatan para ulama. Ya. Dan juga dari hal yang sesuai dengan akal sehat. Nah, karena kapan dia lafazkan niat, maka ini dia akan jatuh dalam berbagai macam kesalahan. Yang pertama, hal itu dari hal yang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, tentang masalah penglafazan niat dalam berpuasa. Dan ini kadang didapati oleh sebagian kaum muslimin. Mereka memakan sahur, dia baca dulu doa. Nawaitu an asuma ghadin, ya, atau nawaitu shoma ghadin, dan seterusnya. Itu dari hal yang Nabi tidak ajarkan dan tidak ada hadis yang menerangkan tentang masalah itu. Dan seorang ketika dia telah bertekad dalam hatinya untuk berpuasa, atau dia makan sahur misalnya, maka itu sudah niatnya. Tidak perlu ditanyakan lagi. Ya, pasti dia makan sahur untuk berpuasa. Nah, ini dari hal yang dimaklumi bagi orang-orang yang berakal. Nah, karena niat dari hal yang disepakati oleh para ulama, tempatnya di dalam hati, tidak terlafazkan dengan lisan. Dan penglafazan niat itu merupakan perkara bid'ah dalam agama, hal yang tidak ditentukan atau tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nah, kemudian beliau terangkan kepada kita tadi ya, jadi hukum memalamkan niat itu hukumnya wajib. Karena siapa yang tidak memalamkan niatnya, maka ini dari hal yang tidak dianggap puasanya. Dan ini dari pendapat kebanyakan para ulama. Hukum memalamkan niat, dia berniat dari malam hari, itu hukumnya wajib. Hukumnya adalah hal yang diwajibkan. Baik. Dan juga ada beberapa lafaz yang lainnya yang mirip dengan perkara itu yang sudah kita baca tadi. Ada juga lafaz yang lain dari Hafsah juga, la siyama liman lam yajma' qabla al-fajr. Tidak ada puasa bagi siapa yang tidak menggabungkan niatnya sebelum fajar. Ini maknanya mirip dengan apa yang telah kita baca. Dan juga ada hadis yang lain di sana, man lam yubaiti siyama minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak memalamkan niatnya dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ya, mungkin dari hal-hal yang dibahas tentang masalah niat itu diwajibkan dari malam hari. Nah, dan waktu malam itu berakhir sampai terbitnya fajar. Kemudian beliau terangkan di situ sebagian masalah-masalah yang dibahas dalam masalah niat. Kata beliau, siapa yang berniat berpuasa dari siang hari, nah, dan pada waktu paginya dia tidak makan apa-apa, ya, setelah terbitnya fajar, kemudian dia berniat untuk berpuasa, maka tidak syah dari puasanya itu. Nah, kecuali pada puasa sunnah. Kecuali katanya pada puasa apa? Sunnah. Jadi yang dibahas ini adalah puasa Ramadan. Jadi kalau misalnya di malam hari dia tidak ada niat untuk berpuasa, nanti dia bangun di pagi hari, sudah terbit fajar, baru dia berniat di situ untuk berpuasa, maka ini tidak dianggap syah puasanya. Nah, kecuali katanya pada puasa sunnah. Baik. Ya, adapun puasa wajib, maka tidak syah ketika dia diniatkan setelah terbitnya fajar. Itu sudah kita baca ya. Nah, karena seluruh dari waktu siang itu wajib padanya adalah puasa. Nah, dan niat
ya hendaknya dihadirkan sebelum dari datangnya waktu puasa tersebut. Adapun puasa sunnah, kata beliau, itu dibolehkan seorang dia berniat dari malam hari, dia berniat dari siang hari, di waktu pagi. Itu ada hadis dalam masalah ini ya. Nah, hadisnya diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai' qulna la qala fa inni idzan shaim. Kata Aisyah, masuk ketika itu atau Nabi SAW pernah masuk ya kepadaku pada suatu hari. Nah, maka beliau berkata, apakah ada sesuatu di sisi kalian? Maka kami menjawab, tidak ada. Maka kata Nabi, fa inni idzan shaim. Kalau begitu aku sekarang berpuasa. Ini kejadiannya diterangkan oleh para ulama, yaitu pada puasa sunnah. Dari sinilah kebanyakan para ulama. Nah, mereka berpendapat bahwasanya kalau puasa sunnah itu boleh dia berniat walaupun sudah terbit fajar. Ya, di situ beliau terangkannya dari penjelas hadis ini. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita, kata beliau, ya siapa yang di pagi hari yang dia sudah diterangkan di sini bahwasanya Nabi SAW itu sebelumnya sudah berbuka. Nah, karena dia mencari makanan ketika itu. Di sini kata beliau, adanya ada dalil tentang bolehnya mengakhirkan niat ya pada puasa jika dia sifatnya puasa sunnah. Nah, ya, baik. Dan syarat syahnya puasa sunnah ini yang tadi telah dikatakan dia berniat dari setelah terbitnya fajar. Nah, itu sepanjang memang dari waktu fajar, setelah fajar terbit dia belum makan apa-apa. Nah, dia belum makan atau minum, dan dia melakukan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, kalau dia ingin misalnya cari makanan tidak ada, kemudian dia berkata, ya kalau begitu saya berpuasa sekarang, maka itu syah puasanya. Tapi kalau dia sudah makan misalnya setelah fajar atau sudah minum, kemudian baru dia berniat di situ ingin menahan, ya karena mungkin apa yang dia makan tadi mungkin tidak cukup, ya, dan tidak punya makanan lagi, kemudian dia niat untuk berpuasa, maka ini tidak sah puasanya. Ketika dia sudah memang melakukan dari pembatal puasa berupa makan dan minum setelah terbitnya fajar. Itu kalau puasanya sifatnya puasa sunnah. Baik, ini satu pendapat ya di kalangan para ulama tentang masalah niat pada puasa sunnah. Jadi kalau pada puasa sunnah itu dibolehkan menurut pendapat mayoritas ulama, dibolehkan dia berniat dari pagi hari dengan syarat setelah fajar dia tidak makan apa-apa atau belum minum. Dan kemudian dia ingin berniat di situ mau puasa sunnah, maka tidak ada masalah. Dan sebagian para ulama yang lain itu mensyaratkan ya walaupun pada puasa sunnah itu hendaknya tetap disyaratkan dia berniat dari malam hari. Mau puasa sunnah apa misalnya besok, dipahami ya? Karena hadis yang kita baca tadi itu sifatnya umum. Ya, man lam yubayyiti siyam minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak memalamkan niat puasanya, di sini tidak dirinci dari puasa apa, maka tidak ada puasa baginya. Nah, jadi kalau ingin hati-hatinya, ya seperti tadi ya, pendapat yang kedua ini lebih hati-hati. Ya, yaitu dia walaupun di puasa sunnah, tetap dia berniat dalam hatinya untuk puasa apa? Puasa Senin Kamis kah? Atau puasa Daud kah? Atau puasa Ayyamul Bid kah? Dari malam hari sudah dia niatkan. Atau puasa Syawal misalnya kan? Ya, maka dari malam hari hendaknya dia sudah
niatkan. Nah, makin dari hal-hal yang dibahas ya oleh para ulama tentang masalah niat. Nah, dan niat itu menurut para ulama juga, terutama ini bulan Ramadan, itu disyaratkan ya, dia berniat pada setiap malam. Pada setiap malam. Dan tidak cukup dia hanya berniat pada awal Ramadan saja. Walaupun sebagian ulama juga yang lain berpendapat itu adalah hal yang dibolehkan. Tapi kalau ingin hati-hati, pada tiap malam dari bulan Ramadan ini dia berniat untuk puasa besok. Karena ibadah puasa itu beda dengan salat. Ya, dia terputus dengan buka misalnya. Ya, malam tidak berpuasa kan. Besok lain lagi. Kalau misalnya dia batal di hari kemarin, itu tidak merusak puasanya pada hari yang berikutnya. Nah, karena tiap-tiap dari hari-hari puasa itu adalah ibadah tersendiri. Yang tersendiri. Dan itu yang paling selamatnya dalam masalah ini. Dia berniat setiap malamnya untuk berpuasa Ramadan, dan hendaknya dia memalamkan niatnya tadi dari malam hari. Baik. Nah, jadi dari pembahasan seputar masalah niat. Ya, ini rukun di sisi ulama yang lain yang dihitung sebagai rukun puasa. Ada rukun puasa yang kedua yang diterangkan juga oleh para ulama, yaitu dia menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Nah, ya, dan juga dari hal yang merusak dari puasanya. Merusak dari puasanya. Ya. Maka ini dari rukun puasa yang kedua. Selain dia berniat, kemudian yang kedua, dia menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan sudah kita rinci ya, apa saja yang membatalkan puasa itu. Dan apa saja yang merusak dari puasa itu. Ya, karena pembatal puasa itu ada yang bentuknya merusak sehingga dia tidak diterima oleh Allah, tidak sah puasanya, seperti pembatal puasa yang nampak ya, makan, minum, melakukan hubungan suami istri, ya, entah dengan sengaja, dan seterusnya sudah dibahas. Dia keluarkan maninya, dia keluarkan darah dengan banyak dari dalam dirinya, ya. Kemudian dia berniat mau buka puasa di siang hari, dan atau dia murtad, ya, itu dari pembatal puasa, dia tahan. Ya, tapi kadang ada hal yang membatalkan puasa itu bukan dari kehendaknya, seperti perempuan yang haid dan nifas. Ya, haidnya bisa ditahan, demikian pula nifas. Ketika dia datang, maka itu dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas pembatal puasa itu sudah kita uraikan ya. Ada yang bentuknya dari perkara yang zahir, dan ada yang bentuknya dari perkara yang batin. Kayak tadi ya, adapun perkara batin kayak tadi, dia berniat di siang hari untuk berbuka, itu dihitung sebagai hal yang membatalkan puasa. Atau yang kedua, dia murtad dari agama, naudzubillah, ini juga dari hal yang membatalkan puasanya. Dan itu dari bentuk pembatal puasa yang bentuknya batin, tidak terlihat. Dan kebanyakan dari pembatal puasa yang sudah kita bahas itu pada pembatal puasa yang sifatnya zahir. Jadinya yang ditahan saat berpuasa ya, hal-hal yang merusak puasanya, yang bisa membatalkan puasa, ya, yang mencakup pembatal puasa yang terlihat atau yang tidak terlihat. Nah, kemudian yang kedua, dari hal yang ditahan juga ketika berpuasa, itu dia tahan hal-hal yang dengannya bisa merusak puasa, tapi itu tidak membatalkan dari puasa tersebut. Merusak dalam artian dia hilang pahalanya. Nah, tapi puasanya tetap tetap syah. Ya, seperti ini banyak sebagian kaum muslimin, ya, dia ghibah, namimah, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ini kadang
tidak ada pahala puasanya. Tapi dia tidak mengganti puasa di hari yang lain ya. Tetap dia dianggap syah sepanjang dia masih muslim. Karena dosa ghibah dan namimah itu dari dosa-dosa besar yang harus ditahan ketika berpuasa. Ya, kapan tidak ditahan? Maka dari sebab-sebab puasanya itu tidak diterima atau tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita baca ya dari keterangan tentang masalah ini dari hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amila bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarab ayyada ta'amahu wa syarabahu." Ya, siapa yang tidak menahan dari berkata dusta atau perkataan palsu dan beramal dengan kepalsuan, ini cakupannya luas ya. Kalau dikatakan hal yang palsu itu luas, bisa masuk padanya kesyirikan, bid'ah atau dosa dan maksiat. Demikian pula dia beramal dengan hal tersebut, maka tidak ada hajat untuk Allah pada hamba ini dia menahan makan dan minumnya. Dan juga diterang di hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Ya, kadang ada yang berpuasa dan tidak ada yang dapatkan dari puasanya itu kecuali hanyalah lapar saja. Nah, ini tadi gambaran orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak menahan dari hal-hal yang merusak puasanya. Nah, dari dosa-dosa besar. Ya. Dan juga kadang ada orang yang salat malam tapi dia tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali hanyalah ngantuk saja. Dan karena tidak ada keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atau dia kerjakan dari ibadah tersebut tidak sesuai dengan tuntunan ya syariat yang Allah dan Rasulnya terangkan atau syariatkan. Baik. Maka dari hal-hal yang merusak dari puasa itu yang wajib ditahan. Ini dari rukun puasa. Ya. Demikian pula dari hal yang wajib ditahan juga ketika berpuasa. Dan ini kadang tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin atau sebagian manusia. Ada yang berpuasa tapi naudzubillah dia melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang berpuasa tapi tidak salat. Ya, ini dari hal yang tidak diterima puasanya. Nah, karena salat itu dia merupakan ciri keislaman. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah." Ya, perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat. Dan diterangkan di hadis yang lain, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Dan juga diterangkan oleh perkataan sebagian tabi'in, kata mereka adalah para sahabat, mereka tidak melihat suatu amal dalam agama yang kapan ditinggalkan itu bisa mengkafirkan kecuali salat. Ya, salat ini kapan ditinggalkan maka dia adalah hal yang mengkafirkan. Dan ini dari hal yang menakjubkan di sebagian manusia ya. Kalau salat dia tidak bisa tapi puasa bisa. Nah, sementara salat itu rukun Islam yang kedua. Nah, lebih tinggi daripada puasa. Sedangkan puasa dia rukun Islam yang kelima. Pada riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Pada riwayat Muslim dia rukun Islam yang keempat. Lebih tinggi salat daripada apa? Puasa. Oleh karena itu siapa yang berpuasa namun dia tidak salat, maka ini dia tidak tegakkan dari rukun puasa yang sebenarnya dari keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini hendaknya harus diingat ya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan rukun puasa ini. Kapan dia ditinggalkan salah satunya, maka dia tidak sah puasanya. Jadi para ulama ya menerangkan di sini ya ada dua rukun dari puasa itu secara global. Yang pertama dia berniat, sudah diterangkan tadi, dia wajib dia tentukan niatnya, dia malamkan dari malam hari dan sebelum fajar batas terakhirnya. Dan
Dan yang kedua tadi, dia menahan dari hal-hal yang merusak puasa itu, baik dari hal yang merusak sekaligus membatalkan puasa, atau hal yang merusak ya, dan dia dari hal yang menghilangkan dari ibadah atau pahala dari puasa tersebut. Nah, mungkin dari hal yang harusnya ditahan ketika berpuasa, dan itu merupakan rukun dari syarat sahnya puasa. Kemudian juga ada hal yang lain yang perlu diperhatikan. Seorang ketika dia berpuasa, ini sudah diterangkannya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, selain dia tahan hal-hal yang wajib, dia usahakan juga menjauhi hal-hal yang makruh dalam berpuasa, yaitu hal-hal yang mengantar kepada dia bisa berbuka puasa nanti di siang hari. Ya, seperti kalau dia suami istri, dia melakukan dari pendahuluan-pendahuluan yang dengannya bisa mengantar kepada al-jima'. Ini hendaknya dijauhi. Nah, kemudian juga dari hal yang sudah diterangkan, dia berbekam misalnya, itu hendaknya dijauhi ya, karena itu bisa mengantar kepada hal yang dia bisa membatalkan puasanya karena lemah. Demikian pula dia menjauhi hal-hal yang ketika dia bersungguh-sungguh di situ dalam menghirup air ketika berwudu, itu dari hal yang makruh juga, karena Nabi memerintah untuk bersungguh-sungguh kecuali dalam keadaan berpuasa. Hendaknya ditinggalkan hal tersebut. Dihirup biasa saja, tapi jangan dia bersungguh-sungguh dalam menghirup airnya ketika berwudu. Dan seterusnya dari hal-hal yang makruhkannya, itu hendaknya ditahan juga saat berpuasa. Kemudian juga dari hal yang hendaknya juga ditahan saat berpuasa adalah hal-hal yang mubah. Tapi kapan dia sudah melalaikan, berlebihan, maka ini kadang bisa mengurangi dari pahala puasa itu, atau minimalnya dia kurang dari keutamaannya. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Hendaknya diisi dengan berbagai macam ibadah pada tiap-tiap saatnya. Itu merupakan waktu-waktu yang sangat berharga dalam kehidupan seorang hamba. Oleh karena itu jangan diisi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau dia capek, dia istirahat. Ya, niatkan untuk agar dia bisa menegakkan ibadah ketika dia bangun. Nah, maka itu dari hal yang harusnya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Dan di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala tidak menerangkan dari pembahasan masalah puasa sunnah ya, dari kitab Usyam yang beliau terangkan ini. Ya, beliau hanya fokus menerangkan tentang puasa Ramadan. Dan di buku-buku para ulama yang lain itu diterangkan ya puasa-puasa sunnah. Seperti ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ada puasa di bulan Dzulhijjah misalnya, pada awal bulan Dzulhijjah 9 hari. Nah, demikian pula ada puasa Muharram pada 9 dan 10 Muharram. Ya, demikian pula ada puasa sunnah yang tidak terikat dengan bulan seperti Senin Kamis, ya, atau Ayyamul Bid, atau puasa Daud. Nah, ini dari puasa-puasa sunnah yang tidak diterangkan oleh Syekh. Dan itu diterangkan di buku-buku yang lain ya, oleh para ulama kita. Nah, dan mungkin pembahasannya akan dibaca di kesempatan yang lain. Mungkin dari sekilas tentang masalah hukum-hukum seputar puasa Ramadan dari uraian ringkasan fikih karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala yang telah kita baca secara maknanya. Dan berikutnya nanti insyaallah taala kita akan menerangkan dari pembahasan seputar salat malam ya, atau salat tarawih, hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Masih kita uraikan dari pembahasan ringkasan fikih juga dari buku beliau ini. Tapi sekarang dulu ya dari apa yang bisa kita baca pada malam hari ini, dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.